Shalom adik-adik, hari ini Kak Yuli mau membacakan sebuah kisah dari Alkitab di Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10. Ini bercerita tentang Petrus dan Yohanes yang menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari, menjelang waktu sembahyang yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Alms? Anything to give? Alms? Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari Petrus dan Yohanes. Tetapi Petrus berkata begini adik-adik, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu apa yang terjadi adik-adik? Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Wow, orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. "Puji Tuhan, aku sembuh." Lalu orang-orang itu mengenal dia. "Oh, dia orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah." Wow, mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Dia sembuh. Nah, adik-adik, seorang yang lumpuh biasanya kerjaannya hanya meminta-minta di depan bait Allah karena tidak bisa jalan. Orang lumpuh tidak bisa melakukan apa-apa selain meminta belas kasihan kepada orang yang melewati bait Allah. Nah, suatu hari Petrus dan Yohanes mau masuk ke bait Allah. Berteriaklah orang lumpuh itu, "Tuan, berilah aku uang." Bagaimana jawaban Yohanes dan Petrus? Petrus menjawab bahwa mereka tidak punya emas dan perak, tetapi mereka memiliki Kristus dan mau memberitakan Kristus. Petrus berkata, "Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret, berjalanlah." Apa yang terjadi setelah mereka berkata demikian? Yes, terjadi keajaiban. Kaki orang lumpuh itu menjadi kuat dan bisa berjalan. Wow, mari kita katakan, haleluya, puji Tuhan. Orang lumpuh yang akhirnya bisa berjalan itu girang banget, seneng banget. Dia lompat ke sana kemari dan orang-orang yang melihatnya tercengang. Wow, keren sekali ya. Tapi adik-adik, apakah Petrus punya kuasa? Apakah itu semua kuasa dari Petrus untuk menyembuhkan orang lumpuh itu? Pada dasarnya, yang menyembuhkan orang lumpuh dan orang-orang sakit adalah Tuhan Yesus. Manusia hanya sebagai saksi bahwa Kristus adalah Tuhan dan berkuasa. Kuasa yang diberikan kepada Petrus bukan untuk kesombongan diri, tetapi agar banyak orang mengenal Kristus. Kita belajar apa yang Tuhan mau kita lakukan untuk orang lain. Contohnya, mungkin saja Tuhan ingin kita berbagi kue di hari tertentu.
atau membagi baju yang sudah tidak dipakai tapi masih bagus, atau mendoakan orang sekitar kita yang mengalami sakit penyakit atau mungkin sedang sulit dalam hidupnya. Adik-adik, kita itu punya kuasa loh, kuasa untuk bersaksi bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan penyembuh. Tugas kita adalah menyampaikan bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat, dokter di atas segala dokter, yang terhebat dari segala yang hebat. Semoga cepat sembuh ya. Aku berdoa agar Tuhan Yesus sembuhin kamu. Dia adalah dokter paling hebat sedunia. Tuhan Yesus sayang kamu loh. Dia akan bantu kamu melalui masa-masa sulit ini. Maka adik-adik, kita harus sungguh-sungguh percaya, beriman bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa. Oke adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Apakah kamu percaya bahwa nama Kristus itu sangat berkuasa? Maka kita bisa menjadi saksi Kristus yang menggunakan kuasa Kristus untuk menyembuhkan orang, mendoakan orang-orang di sekitar kita. Siap adik-adik? Oke, yuk mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami boleh beribadah, kami boleh menikmati kasih-Mu Tuhan yang tidak pernah habis. Kali ini Tuhan, kami mau bersyukur untuk kuasa yang boleh Engkau berikan buat kami Tuhan. Dan kami mau menerimanya Tuhan. Sehingga kami menggunakan kuasa yang daripada-Mu menjadi saksi untuk orang-orang sekitar kami. Kami mau Tuhan mempunyai kesempatan untuk menyembuhkan orang sakit lewat kuasa-Mu. Untuk mendoakan orang-orang yang sakit, yang berbeban berat. Bapa, pakai kami Tuhan, walaupun kami masih kecil, kami masih anak-anak Tuhan, tapi kami bisa menjadi alat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati.